Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelas B, kelompok yang menggabungkan eksperimen antara gambar manual manusia dan prompting AI. Di sini kami mau memaparkan hasil eksperimen kami. Anggota kami mungkin tidak perlu disebutkan satu persatu. Isi pemaparan kami hari ini ada mulai dari persiapan, yaitu koordinasi kelompok, lalu hambatan awal. Di bagian proses ada proses menggenerasi gambar, lalu proses menggambar manusia, hasil dan temuan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pembagian tugas dan waktu pengerjaan. Jadi sebenarnya kelompok kami itu sudah dibagi kelompok jauh-jauh hari. Jadi nggak hari itu dibuat pembagian kelompoknya. Pembagian kelompoknya itu ada yang gambar digital sama ada yang gambar tradisional. Pembagian digital ada itu sama tradisional ada itu. Terus pas hari-harinya kami butuh sekitar 30 menit untuk persiapan, yaitu mencari lokasi sama proses pengerjaannya. Itu yang lama waktu itu sebenarnya adalah menunggu kode verifikasi dari ChatGPT. Terus mulai gambar sekitar jam 9.47 sampai dengan jam 11. Hambatan waktu itu yaitu mendapat kode verifikasi sign-in-nya aplikasi AI agak lama karena memerlukan sinyal. Next. Lalu proses pengenerate gambar itu kita di sini pakai AI-nya pakai Gemini, dan kita memerlukan kurang lebih 4 kali proses generate gambar sampai kita dapat gambar yang kurang lebih pas dengan briefing gambar portofolio yang diberikan. Lalu ada keunggulan dari mengenerate gambar lewat AI ini, yaitu hanya butuh waktu kurang lebih 30 detik untuk generate gambar. Namun ada juga hambatannya, yaitu ukurannya cuma bisa 1:1 dan tidak A4 yang sudah ditulis di prompt. Dan masih ada kayak bagian-bagiannya yang kurang tepat perspektif dan anatomi dan lain-lainnya. Ini ada beberapa hasil generate gambar, mulai dari gambar pertama, gambar kedua, terus ini yang terakhir tuh beberapa kali kita revisi dengan menyesuaikan promptnya. Sorry, ini campuran apa full AI? Campuran. Gak, kembali ke slide yang tadi, sorry. Yang hasil revisi itu direvisi dengan prompt atau dengan tangan? Dengan prompt, Pak. Oh, dengan prompt. Jadi kesimpulannya untuk prompt, game ini memerlukan waktu yang lebih singkat untuk generate gambar. Kemudian pada hasil gambar pertama terdapat beberapa kekurangan, yaitu tulisan desa Temumpang tidak jelas, lalu ada tulisan pupuk tepung urea tidak tepat, tidak berlaju sepeda, tidak menunjukkan kehati-hatian, tokoh tidak menunjukkan gestur yang tergesa-gesa, ekspresi anak yang justru senang, terus kemudian ada bebeknya yang tidak berhamburan. Sehingga hasil revisi untuk generate gambar ini masih kurang tepat, seperti ukuran gambar, terus warnanya,
Untuk itu hasil revisi terakhir juga pada gambar kedua ekspresinya sudah lebih tepat. Lalu selanjutnya ini adalah percobaan generate gambar di ChatGPT. Di ChatGPT ini kita perlu 4 kali untuk mendapatkan gambar yang lumayan jelas. Keunggulannya sudah hitam putih, ekspresinya supir sudah lebih tepat, dan ukurannya sudah benar. Lalu hambatannya, ekspresi bapak dan anaknya masih kurang tepat. Lalu untuk kesimpulannya menggenerate gambar di ChatGPT ini, kami memerlukan waktu yang lebih lama. Gambar pertama memerlukan waktu 4 menit, gambar kedua memerlukan waktu 2 menit 30 detik, dan gambar ketiga memerlukan 2 menit 40 detik. Art style-nya lebih variatif dan ekspresif, dan ekspresi juga sudah lebih tepat dibandingkan hasil prompt yang pertama. Lalu di ChatGPT ini memerlukan prompt yang lebih spesifik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian di sini proses gambar manusia, proses menggambar ulang konsep portofolio dari generate gambar di AI dengan tangan manusia juga tidak memakan waktu yang sedikit. Yang mana proses gambar dan tangan manusia harus melalui tahap sketsa dan dirender sampai selesai dan mencapai hasil akhir dari gambar. Menurut pendapat para penggambar, dengan adanya konsep gambar melalui generate AI cukup membantu agar tidak perlu membuat gambaran konsep di awal dan bisa langsung mulai menggambar. Hanya saja tetap perlu diberikan sentuhan improvisasi pada gambar dari generate AI yang sangat tidak proporsional dan tidak sesuai dengan perspektif secara keseluruhan. Berikut ada hasil gambar yang tradisional dan berikut ini adalah pengerjaan digital. Ada beberapa yang belum selesai karena waktunya yang sedikit. Jadi untuk hasil dan temuannya itu, penggunaan AI dalam proses membuat gambar itu sebenarnya cukup membantu. Semisal kita membutuhkan pencarian konsep yang lebih cepat, agar kiranya ide visualnya itu ada, jadi kita bisa langsung membuat gambarnya gitu sendiri. Namun tetap diingat bahwasannya perlu improvisasi dan juga perbaikan, karena generate AI masih memiliki hambatan dalam hal-hal proporsional dan juga objek-objek lain yang masih kurang jelas. Yang contohnya tadi yang sudah kita perlihatkan di hasil generate AI, ada ekspresi yang kurang jelas, tulisan-tulisan yang kurang jelas, dan juga atmosfer dan juga hal-hal lain, objek-objek lain yang masih kurang sesuai dengan prompt yang sudah disediakan. Hanya saja concern utama itu mengapa kami menolak untuk menggunakan AI adalah dampak yang ditimbulkan oleh AI itu sendiri pada lingkungan alam beserta kebijakannya yang merugikan kelompok tertentu. Jadi meski AI ini berperan dalam memberi gambaran pada eksperimen ini, tapi sebenarnya prompt yang ditulis itu dari awal idenya tuh udah dari manusianya gitu, dari para anggota sendiri yang melakukan eksperimen berpendapat kalau sebagian besar hasil yang dibuat AI memiliki banyak kekurangan dalam komposisi, proporsi, dan kesesuaian dengan skenario nyata, sehingga para penggambar masih harus melakukan eksplorasi sendiri dan membutuhkan waktu lebih untuk mewujudkan gambar yang lebih realistis dan sesuai dengan briefnya.
Apakah ada pertanyaan? Tapi karena Ya, teman-teman. ada tanggapan, pertanyaan? Kalian pakai Gemini semua? Gemini dan ChatGPT. ChatGPT, oke. ChatGPT bukan DALL-E. DALL-E. Iya. DALL-E kan dari ChatGPT kan. Yang kamu maksud kan ChatGPT juga bisa dikasih perintah untuk bikin gambar. Cuma kalau DALL-E spesifik image generator. DALL-E atau ChatGPT maksudnya? Kita lewat ChatGPT, kita nggak spesifik ke DALL-E-nya. Oke, berarti ChatGPT ya. Terus yang gratis atau berbayar? Kemarin kami pakai yang berbayar, Pak. Berbayar. Jadi ada yang langganan Gemini, Bukan ChatGPT. ChatGPT. Yang Gemini? Yang Gemini kami pakai yang free. Yang free ya. Oke. Kalau yang teman-teman lain kan kemarin pakai punya pakai DALL-E. Jadi memang kita lihat ada perbedaan ya. Ternyata Gemini ini bisa lebih baik dibandingkan si Roy. Ya enggak, gitu aja, cuma ketemu mungkin kalau kita ketemu AI yang lebih canggih lagi mungkin ada ya, tapi kan AI sekarang banyak banget, kita belum sempat explore semua AI ya. Kan Meta juga punya, terus banyak lagi kan. Oke. Oh, jadi pakai Gemini. ChatGPT-nya berbayar, yang saya nggak tahu yang seperti punya saya atau yang lebih premium lagi, nggak tahu. Ya, silahkan teman-teman. Ya, baik. Kalau nggak ada, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok ini berapa? 4.